Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rangkaian seri dan paralel. Tapi di sana kita hanya menentukan berapa sih hambatan pengganti atau hambatan total dari rangkaian seri dan paralel. Kali ini kita akan bahas cara menentukan nilai arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel seperti itu. Langsung aja masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada seri paralel ya dengan baterai di tegangan 18 volt seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kuat arus total, yang B kuat arus I1 dan I2, yang C tegangan di hambatan 4 ohm, 6 ohm dan 3 ohm. Jadi di sini sudah terlihat arah arusnya bahwa I di sini adalah I yang keluar dari baterai. Kemudian nanti setelah melewati cabang B, dia akan terbagi menjadi I1 dan I2 seperti itu. Oke, sebelum kita mencari kuat arus total, kita harus mencari dulu hambatan total, ya. Dimana di sini ada rangkaian paralel, jadi ini kita sederhanakan dulu atau kita ganti dulu dua hambatan ini menjadi satu, yang kita sebut sebagai RP. Dimana 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2, ya. Dimasukin aja, R1-nya adalah 6, R2-nya adalah 3. Kita samain penyebut. 6 sama 3 berarti 6, 6 bagi 6 1, 6 bagi 3 2. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Nah, ini dibalik ya, jangan lupa kalau untuk rangkaian paralel maka kita dapat RP-nya adalah 2 ohm. Nah, baru kita serikan RP ini yang udah kita ganti jadi 1 dengan R3. Sehingga R serinya sama dengan R3 ditambah RP. Di mana R3 adalah 4, RP-nya adalah 2, ketemu R serinya adalah 6 ohm seperti itu. Jadi R seri ini atau RS ini digunakan sebagai hambatan total dari rangkaian di atas seperti itu ya. Nah, masuk untuk mencari kuat arus total, maka I sama dengan V dibagikan dengan R. Kalau arus total berarti I total sama dengan V total dibagi R total. Nah, kita bisa dapat V total adalah 18 volt yang dihasilkan oleh sumber tegangan. R total adalah 6 ohm yang sudah kita cari di tahap sebelumnya seperti itu. 18 bagi 6 adalah 3 ampere. Nah, jadi kuat arus total yang mengalir di sini adalah 3 ampere. Selesai untuk yang A. Sekarang masuk untuk yang B. B itu yang ditanya adalah kuat arus di I1 dan I2. Perhatikan gambar ini. Nah, di sini kan memiliki nilai hambatan yang berbeda. Jika nilai hambatannya berbeda, maka arus yang masuk pun akan berbeda. Maka dari itu, kita mencari perbandingan dari arus I1 dan I2 terlebih dahulu, ya, sebelum kita mencari nilai I1 dan I2. Nah, cara perbandingannya adalah kita ingat di hukum Ohm bahwa arus itu berbanding terbalik dengan hambatan. Maka kalau I1 banding I2 sama dengan 1/R1 banding 1/R2, ya. Tinggal dimasukin, R1-nya adalah 6, R2-nya adalah 3. Nah, ini kan masih pecahan nih. Jadi ini saya sederhanakan lagi, saya kalikan dengan 6. Seperti itu ya. Jadi 1/6 dikali 6 adalah 1, 1/3 dikali 6 adalah 2. Jadi ini adalah nilai perbandingannya. Nah, kalau kita udah dapat nilai perbandingannya, kita bisa menentukan nilai I1. I1 didapat dari perbandingannya ini 1, ya 1 per 1 plus 2. Kenapa 1 plus 2? Karena di sini kita dapat perbandingannya itu adalah 1 tambah 2. Seperti itu ya. 1 per 1 plus 2 dikalikan dengan I total. I total itu berarti I yang dihasilkan dari sumber tegangan. Seperti itu ya. Nah, 1/3 dikali dengan 3. Nah, 3 tadi karena kita di jawaban A sudah ketemu ya. Hasilnya 3 ampere untuk I totalnya. 1/3 dikali 3 adalah 1 ampere. Kalau mau cari I2, hanya ganti atasnya aja. Berarti kalau I2 itu adalah 2 per 1 plus 2 dikalikan dengan I, ya, karena perbandingan I2 adalah 2. Nah, ini adalah total dari perbandingannya gitu ya. Kalau total perbandingannya 3 banding 5, berarti di sini 3 plus 5. Seperti itu ya. Tapi karena 1 banding 2, maka 1 plus 2 dikalikan dengan I total. Tadi I total adalah 3, 2/3 itu sama dengan 2 ampere. Oke, terjawab untuk yang B. Kuat arus I1 adalah 1 ampere,
kuat arus I2 adalah 2 ampere, seperti itu. Maka kalau sesuai hukum Kirchhoff pertama, 1 dan 2 ditambah jadi 3. Ya, sudah sesuai dengan hukum Kirchhoff pertama. Yang C, tegangan di hambatan 4 ohm, 6 ohm, dan 3 ohm. Nah, untuk mencari tegangan di hambatan 4 ohm, 6 ohm, dan 3 ohm, kalian bisa gunakan hukum ohm. Nah, dimana untuk yang R3 dulu ya, saya cari yang V3 dulu. V3 sama dengan I dikalikan dengan R3. Kenapa di sini I? Karena arus yang lewat di hambatan R3 adalah arus total, seperti itu. Jadi 3 dikalikan dengan 4 dari nilai hambatan R3 itu sama dengan 12 volt, seperti itu. Untuk mencari V1, berarti I1 dikali R1. I1 nya adalah 1, didapat dari jawaban B. R1 nya adalah 6, ya, didapat dari gambar. Jawabannya adalah tegangan di hambatan pertama adalah 6 volt. Untuk tegangan yang kedua, maka kita bisa cari V2 sama dengan I2 kali R2 dari hukum ohm. Maka V2 sama dengan 2 kali 3. 2 ini arusnya, 3 adalah nilai hambatannya. Maka didapat V2 sama dengan 6 volt. Nah, mengapa V1 dan V2 6 volt? Karena dia dipasang secara paralel, di mana rangkaian paralel itu memiliki nilai yang sama. Dan terbukti di V1 dan V2 itu nilainya sama. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang kalian coba soal nomor 2 dengan tipe rangkaian yang sama tapi hanya berbeda angka. Tulis jawaban A, B, C di kolom komentar di bawah ini. Juga tulis kalau ada yang masih belum dipahami juga di kolom komentar. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Terima kasih.